Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini Allah perjumpakan kita kembali di tempat yang mulia ini, sebaik-baik tempat di permukaan bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ruku', sujud, bertadarru', meminta kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan ini kita bersabar sejenak untuk menunggu waktu Isya, mempelajari salah satu bagian penting dari agama kita, yakni mempelajari manhaj. Manhaj yakni cara beragama. Cara beragama yang benar tentunya, yang sesuai dengan yang Allah perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan begitu juga diikuti oleh generasi terbaik dari umat ini. Karena kalau kita perhatikan kajian-kajian itu kalau membahas tentang akidah, manhaj, itu sedikit peminatnya. Padahal ini paling penting. Karena dasar dari kokohnya keimanan di dalam hati dengan mempelajari akidah, manhaj. Dan inilah metode inilah yang dahulu ustadz-ustadz kita yang senior, bahkan sebagian mereka telah tiada, seperti yang beberapa bulan yang lalu, yakni Ustadz Aunur Rafiq Gufron rahimahullah ta'ala, salah satu da'i senior di Jawa Timur, Gresik, pendiri Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik. Itu beliau dakwahnya akidah, tauhid, manhaj. Dan kita ketahui juga yang penulis rahimahullah ta'ala, Ustaz Yazid Jawas rahimahullah, beliau kajian beliau akidah, manhaj, itu yang sering, tetapi tidak menafikan yang lain juga. Namun yang anehnya sekarang kalau kajian bertajuk rumah tangga, cinta-cintaan, kasih sayang, kemudian usaha, rame. Bahkan kalau ada workshopnya berbayar, itu mau bayar sekian-sekian. Tempatnya bukan di masjid, di hotel. Nanti aneh. Bukan kita apa ya? Oh ini Ustaz gimana ini? Enggak. Bagaimana yang penting dahulu? Fal ahamu aham, yang paling penting dahulu. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kokoh keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, baru setelah hijrah ke Madinah masih mendakwahkan tauhid sampai akhir hayat beliau, baru ada hukum-hukum yang lainnya. Ini pondasinya yang sering kita ulang. Jika akidah ini kuat, dia tidak akan lapuk kena air hujan, dan tidak akan lekang kena
sinar matahari, kuat dia. Insya Allah. Dan ini yang kita usahakan istiqomah sampai akhir hayat kita. Kalau tidak kuat, susah untuk ditalkinkan oleh orang yang di sekitar kita yang akan wafat misalnya. Itu susah. Lakuni mautakum la ilaha illallah, itu susah. Tetapi kita sudah belajar akidah dengan sungguh-sungguh, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu insya Allah ketika kita sudah demikian, Allah akan berikan keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Akan Allah beri istiqomah sampai akhir hayat. Sehingga ketika seseorang berpisahnya ruh dengan jasadnya, keluar dari lisannya terucap la ilaha illallah. Yang Nabi mengabarkan kabar gembira, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini dengan usaha mempelajari akidah, pelajari ini yang itu saja, tauhid, syirik, ya memang karena banyak pembahasannya. Banyak pembahasan seperti sekarang diuji tauhid kita, salah satunya dengan ini sedikit kita waqi' ya, kenyataan yang dolar tembus 18.000. Orang bertauhid mau dolar mau berapa enggak, karena dia mengetahui yang memberikan rezeki itu Allah. Mau dolar 5.000, 1.000 ini, atau 1 dolar sama dengan 1 rupiah, atau 1 rupiah 1.000 dolar. Itu siapa ya pemimpinnya? Misalnya. Tapi Rabb yang kita yakini yang memberi rezeki, Ar-Razzaq, itu Allah. Innallahu ar-Razzaqu dzul quwwatin matin. Itu harus kita camkan ya. Ini tidak akan didapat kalau tidak mempelajari akidah. Belum yang lain-lain. Apalagi contoh, bergerak kelopak matanya. Ini tanda apa nih? Tidak ada. Tidak ada. Ini salah satu kita ketahui di dunia, sepakat dunia itu 13 angka sial. 13 sampai penomoran gedung 13, lantai 13 itu tidak ada, langsung lantai 14. Nah, ini angka sial katanya. Dari mana sialnya? Mana dalilnya mengatakan sial? Angka 13 itu tidak ada. Dan semua keyakinan jahiliyah itu sudah dipangkas oleh Nabi SAW. Meskipun masih ada yang mengikutinya karena tidak mau mempelajari akidah yang hak, akidah yang murni, yang akhirnya semua keterpautan hati kepada Allah, ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Insyaallah di malam ini tanggal 20 Zulhijjah 1447 Hijriah, 5 Juni 2026 Masehi. Ini pertemuan kita yang ke-31 dalam pembahasan sebuah buku tentang manhaj, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab yang ke-12. Bab ke-12 yang pembahasannya syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. 3 syubhat dan bantahannya telah kita pelajari, alhamdulillah. Yaitu bahwasanya yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah salafiyin adalah musyabbihah. Telah kita pelajari musyabbihah, yakni dikatakan bahwasanya menyamakan Allah dengan makhluk. Karena ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah asma wa sifat itu menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, tanpa ditakyif, tanpa ditamsil, tanpa apa lagi ditashbih dan seterusnya. Jadi ditetapkan Allah yang mengabarkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah begini, Allah begini, Allah begini, tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa dipermisalkan, tanpa ditanyakan bagaimananya, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolak, tidak diselewengkan maknanya. Dan begitu juga apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah telah kita bantah bahwasanya ini tidaklah benar. Ini tidak benar. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya syubhatnya menamakan diri dengan salafiyah
itu adalah termasuk bid'ah yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Alhamdulillah ini telah kita jelaskan juga bahwasanya penamaan ini yaitu untuk menjelaskan metode yang bagaimana. Sekarang Islam banyak, ada metode yang ini, tarikoh yang ini, begini caranya, ada yang berbahasa semut, ada yang berbahasa Suryani dan segala macamnya. Nah, ini dijelaskan, oh yang Islam yang sebagaimana yang direkomendasi oleh Nabi SAW di kurun yang terbaik. Itu alhamdulillah yang kedua. Lalu yang ketiga yang telah kita pelajari di pertemuan yang terakhir, bahwasanya salafiyah adalah hizbi, kelompok atau golongan. Ini alhamdulillah telah kita jelaskan juga bantahannya. Karena apa? Karena telah dijelaskan di pertemuan kita yang terakhir bahwasanya Islam itu awalnya ibarat putih bersih tanpa ada noda sedikit pun. Lalu lahirlah firqah, maksudnya suatu kelompok sekte di dalam agama. Ada muncullah Khawarij, muncullah Jahmiyah, muncullah Mu'tazilah, muncullah Syiah dan seterusnya. Maka itu mewarnai yang putih bersih tadi, yang Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhirnya banyak bercak. Yang putih tadi sedikit lagi yang kelihatannya. Ibarat semuanya udah ada noda. Jadi yang putih itu tinggal juga sedikit. Orang mengatakan bahwa itu adalah hizbi juga. Enggak, itu asalnya. Jadi itu bukan hizbi. Orang yang beragama sesuai dengan Al-Quran, sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu bukanlah hizbi. Itulah yang asalnya. Mengembalikan ke sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena noda-noda tadi, akhirnya orang menuduh ini hizbi, golongan. Enggak, ini bukan golongan. Taib, insyaallah kita di malam ini masuk ke pembahasan berikutnya, syubhat yang keempat. Kata orang-orang ini syubhat yaitu sesuatu kerancuan yang Allah lemparkan, Allah tuduhkan kepada dakwah salafiyah. Yang keempat, ini yang paling seru ini. Yang paling laris, yang paling laku, yang paling digoreng. Ini dia. Apa yang mengatakan bahwa salaf adalah Wahabi dan Wahabi adalah sesat. Nah, ini dia. Ma'ruf ini dimanapun kajian-kajian, ini Wahabi sesat, menghalalkan darah kaum muslimin, apalagi tidak mau tahlilan, tidak banyak, tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tuduhan, kita katakan tuduhan. Ini yang paling yang paling laris untuk menjauhkan orang ke dakwah yang hak. Taib, kita baca ulasan penulis rahimahullah ta'ala agar kita mengetahui bagaimana isu yang paling laris yang digoreng oleh umat agar orang tidak mengikuti cara beragama ini. Ini bukan orang biasanya, tetapi setingkat kaliber da'inya juga, kiainya juga, habibnya juga, ini mendakwahkan ini. Maksudnya mewanti-wanti, jangan, hati-hati, naik haji umroh hati-hati, negeri Wahabi katanya. Itu sering gitu. Belajar dapat beasiswa ke Timur Tengah, hati-hati, ambil saja ininya beasiswanya, jangan didengarkan pelajarannya, Wahabi. Isu yang paling nyentrik lah bahasa kitanya. Taib. Jadi ini banyak sekali tuduhan yang ditujukan kepada dakwah yang diemban oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang sering kita dengar di masyarakat, kata mu'alif rahimahullah. Baik itu tuduhan itu berasal dari tokoh agama maupun orang-orang awam, karena ketidaktahuan mereka terhadap hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di antara tuduhan-tuduhan gegabah dan membabi buta mereka yang paling mencolok ialah, ini kata mu'alif rahimahullah dalam kitab ini, dalam buku ini, Wahabi itu radikal. Wahabi itu radikal katanya. Kemudian tidak mencintai Rasulullah karena mengingkari maulid Nabi. Kemudian mengingkari syafaat beliau, tidak mau bersalawat kepada beliau, tidak mencintai Ahlul Bait, mengajak untuk menentang mazhab yang empat,
mencerai-beraikan kaum muslimin, mereka adalah khawarij. Jadi dituduh orang yang ingin kembali kepada beragama seperti di zaman Nabi SAW, dituduh khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka terkenal kasar dan kejam, memutuskan hubungan kekeluargaan, mereka tidak mau melakukan solat-solat sunat, mereka mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan tawassul, tabarruk, dan tuduhan lainnya. Ini tuduhan yang banyak ya. Ini yang mu'alif rahimahullah, penulis, ini mencontohkan sebagian. Ini tuduhan yang mereka sematkan. Dan ini memang itu yang mereka hati-hati, salafi, wahabi, ini dan seterusnya. Jadi mereka samakan dengan khawarij. Bagaimana akan sama dengan khawarij? Khawarij yang memang mengkafirkan sesama muslim yang tidak masuk golongan mereka. Tetapi beda, jauh bedanya. Dan memang khawarij itu sudah ada di zaman Nabi, bukan di zaman sahabat. Zaman Nabi cikal bakalnya Zulkhuwairaisah. Ketika Nabi membagikan harta ghanimah, Zulkhuwairaisah itu menarik Nabi SAW yang serban sampai ada jejak merah. Ini cikal bakalnya. Kata Nabi SAW, nanti akan lahir dari orang ini keturunan-keturunan yang mana Al-Quran yang mereka bacakan itu tidak lepas dari tenggorokannya. Mereka hafal Al-Quran. Bahkan disebutkan ciri-ciri mereka. Kata Nabi SAW, ibadah kalian para sahabat itu kalah dengan mereka. Luar biasa, sholat tahajudnya, ininya, sampai matanya cekung karena begadang dengan ibadah, baca Qur'annya, puasanya dan seterusnya. Tetapi keimanan itu tidak masuk dalam hatinya sampai kerongkongannya. Lalu kata Nabi, orang-orang ini, orang khawarij itu melesat seperti anak panas yang keluar dari busurnya, keluar dari Islam. Nabi yang mengabarkan. Nanti kalau ingin jelas bagaimana sifat khawarij, itu bisa dilihat di Sahih Muslim di Kitabuz Zakah. Nanti ada disebutkan oleh judul babnya sifat-sifat khawarij. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW dan Imam Muslim, itu mengkhususkan di Kitabuz Zakah. Bagaimana khawarij? Orang-orang yang taat, tetapi ketika Ibnu Abbas di zaman Ali bin Abi Thalib ke Nahwarah itu menyaksikan Nahwaran itu menyaksikan orang-orang khawarij yang jumlah ribuan, itu tidak ada sahabat di situ. Semuanya pemuda yang semangat, tetapi ilmu mereka tidak ada. Pemuda, kita perhatikan orang-orang yang pemuda itu semangat, tetapi ilmunya tidak ada. Mereka hanya bahasa kita, ilmu koncek, takana langsung lompe. Berbeda dengan ulama ketika membahas sesuatu tajam fokusnya, memandang maslahat dan mudaratnya. Ini bagaimana? Akan menumpahkan darah kaum muslimin atau tidak? Begitu ulama. Sabar. Ini bukti yang nyata di zaman kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika orang bertanya kepada Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Berontak enggak. Sabar kata Anas bin Malik. Itu pesan sahabat. Itu Hajjaj bin Yusuf bukan mengambil pajak, tetapi membantai manusia, apalagi para ulama, ribuan, bukan satu orang. Disuruh sabar. Tetapi berkat kesabaran mereka ketika itu kaum muslimin, Allah berikan anugerah, yaitu dengan setelah itu kepemimpinan yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz di dinasti atau kekhalifahan Bani Umayyah. Dan Umar bin Abdul Aziz, nanti insya Allah kita singgung, beliau adalah mujaddid yang pertama setelah Nabi SAW, mujaddid. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala itu bukan beliau yang menisbahkan diri, tetapi ulama setelah beliau di abad ke-12, setelah abad 12 itu menyebutkan beliau mujaddid. Mujaddid ini bukan pembaharu, agama itu diperbaharui yang baru, tetapi diperbaharui agama yang telah tercampur, terkontaminasi, itu dikembalikan sebagaimana di zaman Nabi SAW, dimurnikan kembali. Itu istilah mujaddid. Diperbaharui, dihilangkan kotoran-kotorannya, pemikiran-pemikiran, kelompok-kelompok semuanya, tokoh-tokoh,
dikembalikan segarnya, murninya kembali ke zaman Nabi SAW. Sebagaimana kita ketahui di abad yang ke-14 Hijriah atau yang ke-15 Hijriah, 14 kalau tidak salah, itu tiga, bukan mereka yang menganggap mereka mujadid, tetapi ulama setelahnya, yakni Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Ulama yang menyebutkan beliau itu pembaharu, mujaddid di abad 14 Hijriah, mengembalikan bagaimana ajaran itu sesuai dengan di zaman Nabi SAW. Contoh di penelitian hadis, bagaimana Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengembalikan bagaimana segar kembali hadis Nabi SAW, dipisahkannya mana hadis yang dhaif, mana hadis yang hasan, mana hadis yang sahih. Sebagaimana kita memetiknya dari hasil karya beliau sesuai dengan zaman Nabi SAW. Ini yang segarnya, yang diamalkan. Ini yang lemah, yang kita tidak amalkan. Karena hadis yang dhaif tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Tidak boleh disandarkan. Karena riwayatnya tidak benar. Ada disusupi oleh orang yang pembohong di dalam menyampaikan beritanya. Mengenai rawi yang pembohong, di zaman kita saja, zaman kita misalnya ada seseorang yang suka berbohong. Dia suka berbohong, senantiasa berbohong untuk lucu-lucu, lawak-lawak. Lalu suatu saat dia menyampaikan berita yang benar. Apakah kita menerimanya? Tidak, karena dia telah berbohong. Apalagi ini orang yang menyampaikan sabda Nabi SAW, orang yang tidak amanah, orang yang ada indikasi bohong dalam sifatnya, itu tidak diterima hadis tersebut. Jatuh derajat hadis yang disampaikan, dhaif, lemah, tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bagaimana beliau mengusahakan tentang hukum-hukum fikih itu dikembalikan ke zaman Nabi SAW. Mungkin karena usaha ini dituduh bahwasanya tidak mengakui imam mazhab dunia yang 4, mungkin gara-gara itu, tetapi tidak. Mereka juga membahas di dalam pembahasannya, Syekh misalnya Imam Syafi'i berpendapat ini, Imam Malik berpendapat ini, tetapi ada hadis yang kuat menjelaskan seperti ini. Demikian ilmiahnya, demikian. Bukan tidak menghargai ulama mazhab, tidak, tetapi ketika ada nasnya yang sahih, karena tidak semuanya yang menguasai hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Risalah, dan ini dibahas ya oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Dasman Hafizullah ta'ala. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i di zaman beliau bahwasanya tidak semua orang yang menguasai hadis Nabi SAW di zaman beliau, apalagi di zaman kita ini. Jangankan hadis yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, atau yang hadis arba'in saja kita tidak menguasai. Pernah tamat di sini? Ada dipelajari matan hadis arba'in Nawawiyah kajian? Ada tamat? Ada. Tapi dah lupa ya. Kalau anak pondok itu dihafal, di store kan. Jangan itu. Belum lagi yang tingkatan berikutnya, Umdatul Ahkam, belum lagi Bulughul Maram, dan seterusnya. Apalagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang jumlahnya ribuan. Taib. Kemudian kita lanjutkan jawabannya, bantahannya. Kata mu'alif, penulis rahimahullah ta'ala, faktor yang mendorong orang-orang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena dari sini orang kata Wahhab ini Abdul Wahhab, Wahabi ya, seperti itu. Atau dakwah salafiyah, ialah orang-orang yang menyebutkan tersebut, yang menuduhkan tersebut, itu faktornya adalah pertama hawa nafsu, kata penulis. Kemudian hasad, kedengkian. Kemudian rasa takut terhadap kekuasaan. Ini rasa takut terhadap kekuasaan ini sepanjang zaman. Begitu juga di zaman Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam, itu ketika mendakwahkan Fir'aun takut kekuasaannya itu diambil. Sehingga ketika beliau bermimpi, ditanyakan kepada ahli mimpi, akan datang seorang laki-laki, bayi laki-laki akan lahir dari Bani Israel yang akan mengguncang istananya Fir'aun.
Sehingga ketika itu bayi yang laki-laki itu dibunuh, yang perempuannya dibiarkan. Nah, ini kekuasaan. Jadi orang yang berkuasa itu salah satu faktor pendorong menolaknya kebenaran. Kemudian apalagi taklid buta. Taklid buta yaitu orang yang membeo, ibarat kerbau yang dicucuk hidungnya, ditarik kemana saja tanpa tahu alasannya, ikut saja. Ini tidak boleh. Dan fanatisme yang berlebihan. Jadi berlebihan, kalau tidak masuk ormas ini tidak masuk surga, ada kan? Nah, jadi harus masuk ormas ini baru masuk surga. Ini hulu, berlebihan. Tidak boleh kita seperti ini. Jadi yang masuk surga itu bukan kelompok, bukan ini, tidak. Yang masuk surga itu yang pertama tentunya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas Allah yang mengatakan dan Nabi yang mengabarkan. Seperti itu kita mendakwahkan, bukan kelompok ini harus begini, harus enggak. Dan alhamdulillah kita yang Allah berikan petunjuk untuk memahami agama yang hak ini sesuai dengan sahabat Nabi SAW. Tidak ada jaminan kita masuk surga. Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan masuklah kajian salah masuk surga, tidak ada jaminannya. Karena surga dan neraka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan dihisab sama dengan yang lainnya. Ini kita garis bawahi di sini, mentang-mentang sudah ngaji lalu kita memegang kartu surga. Enggak. Mana? Semuanya akan dihisab. Semuanya akan dihisab. Nah, cuman dengan hidayah ini pandai enggak kita mengolahnya? Pandai enggak kita istiqomah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan? Pandai enggak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kalau sudah kita ikuti alurnya dengan metode yang benar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat karunia-Nya, keridhoannya dengan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, jadi semuanya sama. Tidak ada kartu spesial. Bahkan yang dijamin masuk surga, Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ibadahnya luar biasa. Luar biasa. Seolah-olah mereka tidak memiliki jaminan masuk surga. Padahal sudah dijamin, Nabi yang menjamin. Tapi ibadah mereka dan takut mereka terhadap dosa itu sangat berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapatkan air minum susu dari budaknya, dan budaknya mengatakan bahwasanya susu itu berasal dari praktek dia semacam masih ada perdukunannya. Lalu ketika Abu Bakar mengetahui itu, apakah Abu Bakar redho terhadap apa yang telah diminumnya? Hanya segelas susu? Tidak. Bahkan beliau memuntahkannya sambil mengorok-ngorok tenggorokannya supaya yang diminumnya tadi keluar lagi. Karena beliau mengetahui bahwasanya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Coba kita renungkan betapa banyak yang haram yang telah kita konsumsi. Jangankan yang dahulu yang kita belum tahu yang hak dengan yang batil, yang sekarang saja terkadang kita melanggarnya. Sekarang kita melanggar. Tidak ada jaminan orang yang sudah mengaji, mengenal dakwah salafi ke kajian, tidak ada jaminan. Setan itu pintar merayu kita. Tidak apa-apa tuh. Kan tidak tahu Ustaz, tidak tahu jamaah Masjid Ubay tuh. Kan tidak tahu tuh. Tapi malaikat mencatat. Dicatat. Semuanya dicatat. Catatan kebaikan, catatan keburukan, semuanya dicatat. Dan nanti dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah taala menyebutkan sebagian besar di antara mereka ialah orang-orang yang tidak mengetahui hakikat dakwah ini dan tidak mau mengecek dan mencari kebenaran isu yang disiarkan oleh orang-orang yang selalu memusuhinya dan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Teringat kisah ya, salah satu kitab yang fenomenal ya, yang selain matan itu Matan Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba', Kasyfus Syubhat. Ini di Majmu' Tauhid, kemudian Kitabut Tauhid. Itu biasanya ada di Majmu' Tauhid. Yang kesemuanya itu adalah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang akidah, tentang tauhid. Mengenai Kitabut Tauhid ada di zaman dahulu ya, di abad ke-12 Hijriahan. Itu
ulama di India, Hindustan itu senantiasa mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dicelanya, dilaknatnya, ini dan seterusnya. Lalu pulanglah salah seorang yang telah belajar di negeri itu, di Jazirah Arab, dan telah mengetahui dakwah ini. Lalu pulanglah beliau, lalu memberikan hadiah ke gurunya. Dulu itu gurunya sebelum berangkat talabul ilmi, rihlah fi talabul ilmi, belajar ke Jazirah Arab. Lalu dihadiahkan gurunya yang sering melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hadiah sebuah kitab Tauhid, tetapi sampulnya yang ini disobek, yang ada penulisnya disobek. Jadi langsung ke pembahasan seperti di sini, langsung ke pembahasan muqaddimah. Kan tidak ada siapa penulisnya. Atau di kitab Tauhid itu kalau kita ketahui Bismillahirrahmanirrahim bab ini. Jadi itu saja. Jadi tidak tahu siapa penulisnya. Lalu diberi oleh muridnya ini, wahai Syekh, bacalah ini ke gurunya yang lama sebelum dia pergi ke Jazirah Arab, bacalah kitab ini. Lalu dibacanya. Ya, memang orang-orang yang orang yang senantiasa berdakwah, mengajak orang beribadah kepada Allah, dihadiahkan kitab itu senang, otomatis ingin dibaca, penasaran, maka dibacalah. Sekitar kitab Tauhid itu sekitar 67 bab. Yang terakhir keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu. Selesailah, tamat. Karena kalau matanya kan sedikit. Bab 1 ini, bab 2, bab ini Al-Qur'an, hadis, lalu poin-poin penting. Kalau matanya cuma syarahnya yang panjang seperti Fathul Majid dan yang lainnya. Setelah selesai dibaca hanya beberapa hari saja di waktu-waktu luang. Lalu berjumpalah dengan muridnya yang menghadiahkan kitabnya. Luar biasa gitu. Ini memurnikan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat sedikit-sedikit. Dipuji-pujinya kitab itu. Maka tersenyumlah sang murid yang telah memberikan hadiah. Lalu dikatakan kepada syekhnya ini, gurunya ini, kitab Tauhid yang telah guru baca itu adalah tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mulai dari itu ada penyesalan di dalam jiwanya yang selama ini melaknatnya. Maka di kemudian harinya setelah tahu itu penulisnya itu, lalu beliau yang dahulu mencela ini, beliau mengatakan saya salah. Ini orang yang jiwanya lembut, menerima kebenaran. Setelah mengetahui kebenaran, apa mengingkarinya? Tidak, menerimanya. Karena bagi yang pernah lihatlah kalau ada kitab Tauhid itu bab di bawahnya itu kalau Allah, di bawahnya kalau Rasul, hadis. Seperti itu terus. Dan metode itu juga yang telah didahului oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi di tahun 6 Hijriah di abad yang ke-7 itu menulis kitab yang fenomenal. Kitab Riyadhus Shalihin. Seperti itu. Bab yang pertama tentang niat, ikhlas, firman Allah, hadis Nabi. Bab yang kedua demikian juga firman Allah, bab tawakal, firman Allah, hadis Nabi. Seperti itu. Dan bagaimana hasil dari kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasanya ini bukan kita yang mengatakan, ulama yang mengatakan setelah Al-Qur'an Al-Karim yang paling banyak dibahas di dunia ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak, Riyadhus Shalihin. Di Pekanbaru mungkin Pak Fajar yang lebih mengetahui, Pak Fajar Arif, karena beliau tahu itu setiap tempat kajian ada membahas Riyadhus Shalihin. Itu Ustadz Ruslan membahas Riyadhus Shalihin di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ustadz apa lagi? Banyaklah Riyadhus Shalihin. Kami pribadi juga membahas Riyadhus Shalihin di Limbungan Rumbai. Sudah masuk bab yang ke-10. Hadis terakhir itu hadis 94. Karena Riyadhus Shalihin, riyad taman, sholihin taman-taman soleh. Ingin menjadi orang soleh, ini panduannya. Dipandu oleh Imam Nawawi, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Nah, itu kelebihan kitab Riyadhus Shalihin. Baik, kita lanjutkan. Lalu mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan penulis, perlu diketahui bahwa nama Wahabi atau Wahabiyah bukan penamaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
dan para pengikutnya, melainkan penamaan dijelaskan, melainkan penamaan dari penjajah Inggris serta ahlus syirik dan bid'ah yang benci kepada dakwah beliau dengan tujuan untuk mengolok-olok dan mencela serta membuat orang lari dari dakwah ini. Itu di tahun 12 Hijriah sampai sekarang. Perhatikan, kalau kita lihat di medsos, lihatlah, Wahabi ini diolok-olok. Pada abad ke-12 Hijriah terjadi kemerosotan. Ini historinya ya, sejarahnya. Terjadi kemerosotan yang sangat parah. Anarkisme, kemunduran, keterbelakangan, kebodohan, berbagai bid'ah dan khurafat di mana-mana sehingga as-sunnah menjadi asing. Jadi sudah banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Semua itu sangat membutuhkan pembaharuan yang kita sebut tadi, kita singgung mujaddid. Lalu berkat takdir Allah Subhanahu wa taala muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membuktikan janji Allah bahwa dalam setiap abad Allah akan mengutus seseorang yang akan memperbaharui agama, seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah yab'atsu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala pada awal setiap 100 tahun akan mengutus untuk umat ini seseorang yang akan memperbaharui agama mereka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kemudian Hakim dalam Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga terdapat di dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor 599. Tapi sebelum kita lanjutkan, tentu kita ingin tahu siapa saja mujaddid dari abad ke abad. Kita lihat sebentar, kita lihat referensi yang lain ya. Siapa saja mujaddid dari abad ke abad. Taib. Jadi yang dikatakan mujaddid, pembaharu itu bukan orang yang memperbaharui agama, maksudnya yang dahulu dibarukan ya enggak, tetapi mengembalikan kembali, menghidupkan kembali agama itu sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan oleh manusia. Azan belum? Tape kita dengarkan kumandang azan Insya Allah setelah itu akan kita lanjutkan pembahasan kita untuk mengetahui siapa saja mujadid di setiap abadnya. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita lanjutkan di antara mujaddid yang dijelaskan oleh para ulama di abad yang pertama ya, di abad yang kedua tentunya setelah para sahabat meninggal dunia. Itu di kurun waktu satu abad berikutnya dikembalikan kembali ajaran agama ini sebagai semulanya, sebagaimana yang dipahami bersumber kepada yang hak, Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh orang terdahulunya. Yaitu pertama Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam Al-Qurashi Al-Umawi Al-Madani. Beliau adalah khalifah dari Bani Umayyah, seorang Amirul Mukminin, lahir pada 64 Hijriah dan wafat pada 101 Hijriah. Jadi beliau merupakan ibu dari Umar bin Abdul Aziz, merupakan cucu dari sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi nama ibunya Hafsah binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi cucu perempuan, anak dari cucu perempuan Umar. Jadi cucunya ada namanya Hafsah binti Asim. Itulah ibu dari Umar bin Abdul Aziz. Tapi kita tidak bacakan biografinya semuanya, tapi kita ingin mengetahui siapa saja yang dijelaskan oleh ulama mujaddid, pembaharu di setiap kurun waktu satu abad. Kemudian di abad berikutnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman Al-Mutallibi Al-Qurasi Al-Makki, yakni yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau kunyahnya Abu Abdillah, nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman Al-Mutallibi Al-Qurasi Al-Makki, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat tahun 204 Hijriah. Tadi lahir Umar bin Abdul Aziz 64, wafat tahun 100 berapa tadi? 106. 100 berapa tadi? 101. Berarti itu abad yang sebelumnya. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu di abad berikutnya. Dia di setiap abad, di setiap kurun satu abad. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian yang ketiga Abu Sa'id Al-Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Jadi yang dikenal dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ayahnya maula. Ayahnya Yasar itu maula, mantan budak dari Zaid bin Sabit, sahabat yang kita ketahui. Kemudian ibunya itu mantan budak juga, maula dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, mantan budak ya yang dimerdekakan. Nah, jadi ibunya mantan budak dari ulama dari generasi sahabat, dan ibunya mantan budak dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka dari pernikahan mereka berdua lahirlah di zaman Umar seorang yang bernama Hasan Al-Basri.
ketika umur 14 tahun dibawa hijrah oleh orang tuanya ke Basrah. Itu dinisbahkan ke negeri tersebut Basrah, Basri. Sehingga orang-orang yang ingin sukses anaknya, mungkin di tahun 60, 70 masih banyak kita yang kelahiran itu yang namanya Hasan Al-Basri. Bahkan Gubernur Sumbar dulu ada Hasan Basri Durin. Iya kan, ada dulu Hasan Basri Durin. Ingin sukses sebagaimana Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau belajar kepada Ibnu Abbas. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu sering berkata Hasan Al-Basri, berkata Hasan Al-Basri yang beliau nukilkan dari gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat, Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari Al-Basri, juga ulama Basrah. Muhammad bin Sirin keluarganya adalah periwayat hadis. Bahkan putrinya. Jadi anaknya Muhammad bin Sirin, ini semuanya keluarga Sirin ini, Sirin beradik kakak, maksudnya anak dari Sirin, Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Sirin, Fatimah binti Sirin itu perawi hadis. Fatimah binti Sirin juga meriwayatkan hadis Nabi SAW di zamannya, ada rantai sanadnya beliau sebelum yang lainnya. Jadi ulama perawi hadis semuanya, anak dari Sirin ini. Salah satu yang terkenal adalah Muhammad bin Sirin. Dan Imam Bukhari di rantai sanadnya ada Muhammad bin Sirin. Kemudian yang kelima di abad berikutnya, jadi Muhammad bin Sirin itu wafat, beliau wafat tahun, tidak dijelaskan di sini, sudah lewat mungkin. Kita langsung saja yang berikutnya, kurun abad berikutnya, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Qurasi Al-Madani. Ini dari generasi tabi'in. Nah, jadi yang kalau di hadis berkata hadatsana Az-Zuhri, ini Imam Az-Zuhri, atau terkadang yang lainnya Ibnu Syihab. Nah, beliau juga. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi poros hadis di tahun ini, di zaman tabi'in ini berporos, hampir seluruh hadis itu ke Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini. Hampir semua hadis itu berporos ke dia. Sebagaimana di zaman gurunya Imam Bukhari, hampir seluruh poros hadis itu berporos ke Muhammad bin Bashar, guru dari Imam Bukhari. Dan bahkan kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang 4, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu semuanya meriwayatkan melewati Muhammad bin Bashar rahimahullah taala. Jadi bukan Imam Bukhari saja yang meriwayatkan, semuanya kutubus sittah itu meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar. Itu makanya beliau gelarnya adalah Bundar. Bundar itu pelabuhan, semua orang berlabuh mengambil ilmu ke dia. Kalau bahasa kita kan bandar, Bandar Lampung, Bandar Seribegawan, pelabuhan. Kemudian yang keenam, Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in Abu Zakaria Al-Baghdadi. Ini teman dari teman berjalan keliling dunia, siapa? Imam Ahmad. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in. Kemudian yang ketujuh, Imam An-Nasai Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan. Ya, alhamdulillah setiap ba'da subuh sunnahnya dibahas di Masjid Raudatul Jannah. Kalau tidak salah sudah masuk ke manasik ya, manasik haji. Bab yang ke-24, berapa? Kitab yang ke-24 manasik haji. Sesekali hadir tapi banyak liburnya. Kalau enggak sibuk pagi, hadir. Tapi kalau sibuk pagi, ada jadwal di kampus, ngajar pagi, itu enggak pergi ke kajian. Ini diantaranya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di abad yang ke-8, kemudian dan seterusnya di abad yang ke-12 Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di abad yang ke-14 yang kita sebutkan, bahkan untuk negeri Yaman itu Syekh Muqbil. Kalau untuk di daerah ini murid-murid beliau yang kami dengar langsung ya, seperti Ustadz Aspri, Ustadz Maududi, Ustadz Arman rahimahullah taala, ketika dikhabarkan tentang Buya Jufri, itu Buya Jufri Effendi Wahab rahimahullah taala, ketika dikhabarkan ke syekh-syekh, ini mujaddid ini, karena ketika itu Riau belum mengenal dakwah salaf,
Jadi beliaulah yang memperkenalkan di bumi Melayu ini. Jadi beliau pulang S2 Universitas Islam Madinah. Sebenarnya jika ada S3 beliau lanjut, tetapi ketika itu di tahun 82 itu belum ada program doktoral. Jadi paling tinggi cuman S2 magister. Jadi sudah mentok, beliau akhirnya pulang dan alhamdulillah beliau di tahun 85 membuka pondok pesantren Al-Furqan yang di Jalan Duyung. Dan alhamdulillah semua didikan beliau ketika beliau wafat itu lebih dari 20 murid beliau belajar di kota Nabi. Ini berkah dakwah beliau rahimahullah taala. Meskipun kita tidak berjumpa tetapi melewati murid-muridnya, kita muridnya dari beliau Buya Jufri rahimahullah taala kita mengenal dakwah salaf. Alhamdulillah. Hanya dapat cerita-cerita saja karena tahun 97 beliau sudah meninggal. Dan setiap santrinya yang berjumpa dengannya, yang belajar dengannya minimal itu di Lipia. Minimal Lipia. Berkahnya dakwah beliau rahimahullah taala. Begitu juga di bagian timur Indonesia, karena baru ini baru beritanya 2 bulan yang lalu lebih kurang, Ustadz Awan Nur Rafiq Ghurfan rahimahullah taala itu setiap di bagian timur itu adalah murid-muridnya. Misalnya ada pondok, itu bekas murid dari beliau sejak tahun 89 88. Itu murid-murid beliau semua. Pergi ke Tuban, pergi ke ini, pergi ke Kediri, pergi ini, rupanya itu murid-murid beliau semuanya. Nah, kalau di Jabodetabek kita ketahui ustaz-ustaz kita yang sepuh ya, Ustaz Abdul Hakim bin Hamid Abdad, kemudian Ustaz Yazid yang penulis rahimahullah taala. Dan setiap itu kalau di bagian tengah Ustaz Ahmad Faiz yang sekarang Bukhari ya, Mahat Bukhari, atau di Jogja Ustaz Abu Nida hafizallah taala. Sepuh-sepuh, dan semuanya mereka itu seperti Ustadz Abu Nida, Ustadz Ahmad Faiz, Ustadz Aun rahimahullah taala itu berjumpa dengan Buya Muhammad Nasir. Yang kita ketahui Buya Muhammad Nasir orang Minangkabau yang mendirikan Dewan Dakwah. Ini kalau di apanya ada seluk-beluknya semuanya. Ujung-ujungnya kembali ke orang tanah ranah Minang. Itu makanya ketika Ustadz Syafiq pertama kali diundang, Ustadz Syafiq hafizallah pertama kali diundang di Pekanbaru, dia mengatakan saya malu untuk di ranah ini, apalagi ketika di Padang ya, Baladul Ulama katanya, negerinya para ulama, mulai dari Syekh Imam Khatib Al-Minangkabawi dan seterusnya. Taib, kita lanjutkan karena waktu berjalan juga. Orang-orang yang mengamati hakikat bahwa dakwah ini menonjolkan prinsip-prinsip syariat serta kaidah-kaidah ilmiah yang sistematis akan mengetahui bahwa dakwah ini memang berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Kalau orang ingin mengetahui ya, dakwah ini merupakan cerminan Islam secara global dan detail. Dakwah ini secara alami mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin dan para salafus soleh sebagai pemimpin agama sepanjang sejarah. Kita sering waktu di awal-awal dahulu, tidak mungkin kita lebih bertakwa, lebih mengetahui tentang agama ini dibandingkan orang yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Para sahabat, wahyu turun, Nabi SAW mengajarkan langsung kepada para sahabat. Tidak mungkin kita lebih bertakwa dibandingkan mereka. Taib. Kita lanjutkan, semua isu yang disiarkan oleh musuh yang tidak mengetahui hakikat dakwah ini adalah kecurigaan, kebohongan yang tadi sudah disinggung juga, dan tuduhan-tuduhan gegabah yang membabi buta, sedikit pun tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh penelitian ilmiah. Namun sebagian besar orang yang mengkritik dan memusuhi dakwah ini mempersoalkan kesalahan sebagian ulamanya atau sikap kontroversial sebagian pengikutnya seperti kejam, keras, radikal, dan lain-lain sebagainya. Sementara mereka tidak menemukan alasan yang dapat mengecam dakwah ini dari segi isinya, prinsipnya, tujuannya, dan manhajnya. Tetapi sayangnya mereka tidak bisa membedakan sehingga mereka menyamaratakan begitu saja. Ini jelas sikap yang tidak adil dan sewenang-wenang. Jadi kalau ada kesalahan, misalnya salah seorang ulama yang itu menyelisihi dalil misalnya, ini digorengnya, ini lihatnya, ini. Nah, jadi kesempatan momen-momen kesalahan itu yang digunakannya untuk mengalihkan orang dari kebenaran.
Semacam misalnya anak pribadi misalnya ada salah, ada left, nanti dikunci orang, dipotongnya yang bagian salah, nanti disebar-sebarkan seperti itu. Kemudian kata mu'alif penulis rahimahullah, adapun sikap sebagian pendukungnya yang keras, kejam, tidak bijaksana, gegabah, kurang sabar dan sifat tidak terpuji lainnya, maka semua ini sama sekali tidak pernah diajarkan oleh manhaj dan prinsip dakwah ini. Jadi ini oknum. Memang ada orang yang sudah ngaji oknum ya, akhlaknya kurang, muamalahnya bermasalah, ada ya. Ada orang yang sudah ngaji ketika berutang menghilang dia, ada kan? Ini oknum. Jadi jangan dipukul rata semuanya. Memang ada oknum. Bahkan hal ini termasuk sesuatu yang tidak bisa diterima ajaran agama, prinsip dakwah umat maupun masyarakat. Jadi harus dibedakan salafiyahnya dengan salafiyun, dakwah salafnya, prinsipnya, manhajnya dengan pengikutnya berbeda. Jadi misalnya kita menisbahkan diri ke manhaj salaf. Ini berbeda dengan prinsip dakwah salaf itu sendiri. Karena oknum itu bisa salah. Semuanya bisa salah. Kemudian kata mu'alif, bahkan hal ini itu termasuk sesuatu yang tidak bisa diterima ajaran agama, prinsip dakwah umat maupun masyarakat. Kita ambil contoh generasi para sahabat yang dibimbing oleh Rasulullah SAW di atas Islam dan manhaj yang lurus. Lantas ada beberapa orang dari mereka yang mencuri atau berzina. Jadi sahabat itu ada yang oknum ya, ada di antara mereka yang mencuri atau berzina. Maka tidak bisa kita katakan bahwa Rasulullah mengajarkan mereka perbuatan itu. Jadi tidak bisa Nabi mengajarkan sahabatnya berzina atau mencuri. Tidak. Ini dosa ya, dosa dia, karena Nabi mengajarkan ini kebenaran, ini keburukan, ini kebaikan. Kebaikan yang harus diamalkan, keburukan yang ada juga yang berzina, ada juga yang minum khamar. Sehingga beberapa kali minum khamar dicambuk oleh Nabi, didera 80 kali, kemudian minum khamar lagi. Lalu dicela oleh sahabat yang lain. Dicela, ini engkau begini-gini. Lalu Nabi marah, engkau telah melancarkan proyek setan, karena setan yang membuat orang yang demikian. Tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan mereka perbuatan tersebut. Ini yang tadi sudah ya. Tetapi perbuatan tersebut dikembalikan kepada pribadi orangnya, bukan kepada Islam atau manhaj yang beliau SAW ajarkan. Sama kata orang di Indonesia ini, mayoritas Islam ini yang banyak kasus-kasus korupsi ini segala macamnya, yang membunuh ini orang Islam. Ya karena mayoritas Islam, KTP-nya Islam. Coba pergi ke Amerika, tidak ada orang Islam. Ini cacat logika. Ini mayoritas Islam, otomatis yang melakukan kesalahan orang umat Islam. Pergi ke India, tidak ada orang Islam yang orang Hindu yang banyak di situ. Ini seperti itu juga. Jadi jangan gara-gara oknum 1-2 orang lalu diglobalkan, ini tidak boleh. Jadi kalau ini misalnya ada salah seorang ikhwan yang misalnya tidak sesuai dengan ini, jangan hukumkan seluruhnya. Tengoklah orang udah kajian salafi itu katanya ini. Itu oknum. Lalu bagaimana yang lainnya? Tidak semuanya. Banyak yang baik-baik itu lebih banyak. Mungkin 1-2 orang itu wajarlah, mungkin kesalahan manusia itu tidak luput dari kesalahan, tapi jangan diglobalkan, disamakan. Misalnya salah satu contoh kan, ada sesuatu oknum kepolisian misalnya nih, contoh, ada melakukan hal yang melanggar hukum. Apakah semua kepolisian itu salah? Enggak, kan oknumnya. Seperti itulah. Kemudian kata mu'alif, sudah jelas bahwa pengaruh positif dakwah ini tidak hanya terbatas bagi para pengikutnya saja dan pendukungnya saja, tetapi dakwah ini sanggup mempengaruhi manhaj para penentangnya. Ia menjadi sebab semakin memudarnya fenomena berbagai macam ghulu itu yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan, bid'ah, syirik dan praktek sihir. Hilangnya banyak kuburan yang disembah, nisan yang dicium-cium, ini tambahan saja ya. Dan tempat-tempat ziarah yang dikeramatkan, dan berkurangnya jumlah orang yang melakukan perbuatan yang sesat tersebut. Dakwah ini juga sanggup mengalihkan pandangan para pengikut beberapa golongan atau kelompok yang sesat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
berpedoman pada dalil syariat, mengabaikan sumber-sumber yang lemah atau pendapat pribadi, hikayat, cerita, dongeng, hadis palsu, hadis lemah dan lain sebagainya, kecuali sedikit dari para pemimpin yang keras kepala, orang-orang fanatik, orang-orang yang taklid secara membabi buta, dan orang-orang yang mengambil keuntungan dari maraknya praktek bid'ah. Jadi sebenarnya orang itu tahu kebenaran. Penulis rahimahullah ta'ala, kami dengar langsung di tahun 2006, beliau mengatakan di Bogor, itu daerah Empang, itu banyak orang Arab ya, keturunan Arab. Dan beliau juga tinggal di Bogor gitu. Ana pernah dialog dengan orang-orang itu, dengan orang-orang keturunan Arab ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ma'isyah, ujung-ujungnya fulus. Jadi mereka tidak mau meninggalkan itu karena pendapatan mereka dari situ. Misalnya orang yang berziarah ke kuburan-kuburan keramat-keramat, lihatlah, sekali, kan ada di media sosial, sekali menghitung uang itu menggunung. Siapa yang akan menghilangkan uang satu gunung? Menumpuk besar celengan apanya? Jangankan mereka ini kenyataan ya, wakil ya. Pengurus masjid saja gara-gara uang infak itu ribut. Uang infak berapa kotak ini? Ribut itu. Allah musta'an, itu proyek setan untuk mengadu domba kita. Taib. Kemudian dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah salaf yang mengembalikan umat kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi terdapat banyak kesaksian dari sebagian besar ulama, cendekiawan, pendidik, politikus, sejarawan dan yang lainnya, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang kafir. Secara jujur mereka semua bersepakat bahwa dakwah ini mencerminkan Islam dan As-Sunnah seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Dakwah ini adalah dakwah reformasi yang komprehensif. Dakwah ini mengajak kepada agama hakiki yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua juga sepakat bahwa dakwah ini meraih sukses besar, mereformasi situasi umat dalam urusan agama maupun urusan dunia, dalam bidang akidah, hukum dan syiar-syiar Islam. Terakhir kata penulis rahimahullah taala, dakwah ini membuktikan pengaruhnya sampai sekarang. Ia telah mampu menyadarkan umat dan mengilhami sekaligus menciptakan kebangkitan-kebangkitan besar di segala bidang, seperti meluruskan akidah dan ibadah, mengibarkan as-sunnah dan syiar-syiar agama, menegakkan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, menghidupkan manhaj salafus saleh, menerapkan hukum syariat Allah dalam segala urusan kehidupan dan lain sebagainya. Itulah prestasi dakwah ini yang jauh lebih baik jika dibandingkan keadaan umat Islam sekarang ini. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat, kata muallif rahimahullah taala atas keberkahan dakwah yang dibawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terutama terhadap kerajaan Arab Saudi Arabia, negeri tauhid yang menjaga dua kota suci Haramain. Dan seandainya sebelum beliau dengan raja ketika itu memurnikan akidah, di situ banyak ya kubah-kubah, kuburan yang berkubah-kubah ini segala macamnya. Dan alhamdulillah setelah dakwah tauhid tegak di situ didukung oleh raja juga, maka alhamdulillah diratakan semuanya. Kalau kita lihat ke Baqi', kalau kita keluar dari Masjid Nabawi, kita lihat ke Baqi', itu tidak ada lagi yang kuburan yang ditinggi-tinggikan sebagaimana yang banyak terdapat ke ulama-ulama. Kalau kita pergi ke negeri yang lain itu dikelambukan, diinikan dan seterusnya. Ya Bu ya. Bu ya senyum-senyum. ala balik Bu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ini nikmat juga bagi kita. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah ini. Ketahuilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hidayah ini itu lebih besar daripada kenikmatan langit dan bumi. Karena alhamdulillah dengan cara beragama yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, itu nikmat yang sangat. Betapa banyak orang yang sudah mengetahui tetapi masih enggan karena jabatannya, karena ketokohannya, karena ininya tidak mau mengikuti dakwah ini. Alhamdulillah Allah bukakan hati kita
meskipun dahulu menentang juga ya. Anak pribadi dulu menentang ya. Ajaran apa ini yang baru ini. Ya alhamdulillah Allah bukakan, ikut kajian terus menerus. Alhamdulillah Allah bukakan hati ini dan alhamdulillah Allah mudahkan juga untuk mempelajarinya dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita istiqomah tentunya di dalam tauhid dan menjauhi segala kesyirikan yang itu Allah yang amat murka sekali terhadap syirik tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dan alhamdulillah syubhat yang keempat telah kita pelajari. Adapun nanti yang selanjutnya ini masih banyak ya karena ada beberapa syubhat yang akan datang itu bahwasanya syubhatnya kata penulis salafiyun itu kurang dalam melakukan ibadah dan bertabiat kasar. Apakah benar? Nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.